Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana cara kita membuat kuis khusus untuk mata pelajaran matematika dengan menggunakan Microsoft Word. Langkah pertama, Bapak Ibu, kita harus masuk ke akun Microsoft kita dulu. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke akun Microsoft kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah di sebelah kiri layar ini ada daftar aplikasi dari Putih 365. Kita cari adalah POM. Kita scroll, kalau tidak muncul di sini bisa kita putar scrollnya. Kemudian di sini ada ikon form. Ini kita klik, Bapak Ibu. Di sini akan muncul beberapa form yang pernah kita buat. Kalau Bapak Ibu tidak pernah membuat form di Microsoft Form ini, maka di sini akan kosong, Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini ada tombol kuis. Kalau kita lihat panah ke bawah ini ada pilihan. Di sini adalah formulir baru. Di sini bisa kita klik yang untuk kuis baru, Bapak Ibu, karena kita ingin membuat kuis untuk evaluasi di mata pelajaran kita, khususnya di matematika. Kita klik kuis baru, Bapak Ibu. Nah, setelah halaman form baru terbuka, maka akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat judul dari kuis kita. Ya, misalkan kita buat ulangan harian matematika wajib. Misalkan, ya, kita buat judulnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan judulnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, sesuai dengan mungkin tema dari materi yang ingin diujikan. Setelah ini Bapak Ibu, kita bisa memasukkan gambar di judul form kita. Misalkan untuk memasukkan gambar, kita klik ini, sisipkan gambar, ya, kita klik ini. Kemudian nanti bisa kita klik unggah. Tentunya ini sudah kita siapkan gambar yang ingin kita jadikan sebagai gambar di judul form kita. Misalkan cari gambar ini, ya, misalkan gambar Kementerian Agama. Saya ambil, Bapak Ibu, ya, akan muncul seperti ini. Baik, setelah itu Bapak Ibu kita bisa buat deskripsi dari kuis kita. Misalkan kita buat petunjuk di sini, boleh. Petunjuk kita buatkan misalkan 1, silahkan kerjakan kuis berikut dengan cara memilih salah satu pilihan yang paling benar. Kemudian yang kedua, waktu pengerjaan kuis selama 120 menit misalkan. Kemudian bacalah basmalah sebelum memulai mengerjakan kuis. Misalkan seperti ini petunjuknya, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita klik tambah baru, ya.
Nah, di sini yang pertama kita buat, biasanya kalau kita mau membuat kuis itu biasanya kita berikan nama. Di sini kita buat bagiannya dulu ya. Kita buat bagiannya dulu. Ya, ini misalkan bagian yang pertama ini adalah khusus untuk mengisi identitas. Identitas peserta didik misalkan. Nah, untuk identitas peserta didik ini Bapak Ibu itu biasa mencantumkan nama, kelas, dan lain-lain ya. Itu bisa kita lakukan apabila siswa kita belum memiliki akun Office 365. Tetapi kalau mereka sudah memiliki akun Office 365, nama ini bisa kita kosongkan karena ketika mereka mengerjakan soal ini otomatis namanya yang sudah masuk di akun Office 365 akan terekam di respon dari form ini. Yang untuk sementara kita anggap siswa kita belum memiliki akun Office 365. Sehingga ini identitas peserta didik penting untuk kita tampilkan. Pertama, identitas peserta didik ini misalkan kita buat deskripsinya. Isilah identitas Anda pada isian berikut. Nah, misalkan seperti itu. Boleh. Nanti ini opsional Bapak Ibu untuk membuat deskripsi ini bisa dikosongkan. Kemudian yang selanjutnya adalah tinggal kita tambah memasukkan nama. Jadi di sini kita pilih teks ya. Teks. Ini. Sehingga pertanyaannya adalah misalkan di sini nama lengkap. Nah, nama lengkap. Kemudian baru kita agak ke bawah. Di sini kita tidak memberikan poin ya, karena ini hanya untuk identitas. Kemudian di sini ada jawaban panjang. Nah, kalau nama itu kan biasanya pendek, tidak terlalu panjang. Ini tidak kita aktifkan jawaban panjangnya. Kemudian ini harus diaktifkan, harus diisi. Kita aktifkan ini ya, seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu biasanya kita ingin meminta memasukkan nomor absen ya, nomor absen. Kita tambahkan teks lagi. Kita isi pertanyaannya di sini adalah nomor absen ya. Nomor absen. Ini juga jawaban pendek. Otomatis nanti pengaturan pada bagian yang pertama itu akan mengikuti pengaturannya di pertanyaan selanjutnya. Ini harus diisi. Kemudian setelah nomor absen biasa kita ingin minta adalah kelas ya. Kita tambah. Untuk kelas ini karena dia pilihan ya, bisa kita centang pilihan. Kita tambah pilihan ya. Pertanyaannya adalah kelas. Di sini bisa kita isi misalkan 12 IPA. Kemudian di sini 12 bahasa. Kemudian kita bisa untuk menambahkan opsinya, kita tinggal klik tambah opsi. Ya, misalkan di sini adalah 12 IPS. Kemudian kita tambah ini misalkan 12 agama. Nah, Bapak Ibu, kalau dia seperti ini akan berbentuk pilihan ya. Pilihan kayak A, B, C, pilihan optionnya. Kalau kita mau buat dia dalam bentuk drop down ya, bisa kita pilih di sini. Klik titik 3 ini ya. Kita pilih drop down. Nah, sehingga nanti muncul dia pilihan bukan dalam bentuk apa istilahnya radio button ya. Bukan dalam bentuk pilihan centangan. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini Bapak Ibu, kita bisa melihat di pratinjo. Nah, seperti ini hasilnya. Nama lengkap, nomor absen. Nah, kelasnya ini kita tinggal pilih.
tinggal memilih seperti ini. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah identitas peserta didik. Sekarang selanjutnya adalah kita mau memasukkan soal. Ya. Kita buat tambah baru. Nah, untuk supaya terpisah halaman antara identitas dengan soal, ini bisa kita tambah bagiannya dari panah ke bawah ini. Kita klik, kemudian bagian. Kita klik bagian. Yang akan muncul di sini, misalkan di sini adalah soal. Soal ulangan harian. Oke. Ini bagian yang kedua. Kemudian bisa kita kosongkan deskripsinya ya, karena ini opsional. Setelah itu kita akan buat soalnya. Kita klik tambah baru ya. Kemudian karena soal yang kita mau buat adalah pilihan ganda, maka kita klik pilihan. Baik Bapak Ibu, untuk soal ini saya sudah siapkan beberapa jenis soal di matematika ya. Dari bentuk biasa sampai yang menggunakan rumusan. Ini saya sudah siapkan soalnya di sini. Bisa Bapak Ibu nanti siapkan soalnya di Word ya. Caranya adalah kalau dia ketikan biasa seperti contoh soal nomor 1, yaitu biasa kita ketik dengan cara biasa ya. Kemudian kalau dia mengandung rumus seperti ini, maka kita harus membuat rumusan ini menggunakan equation. Menggunakan yang ini Bapak Ibu, insert equation. Bukan kita menggunakan dari objek, bukan kita gunakan ini Bapak Ibu, bukan kita gunakan dari menu objek dan Microsoft Equation 3.0. Ini tidak kita gunakan yang ini, tetapi yang kita gunakan adalah equation. Ya, misalkan seperti ini. Ya, ini yang akan kita gunakan. Baik Bapak Ibu, kita coba hapus dulu ini. Baik, kita coba untuk membuat soal yang pertama. Ini adalah ketikan biasa Bapak Ibu, soal pertama. Kalau ketikan biasa, tinggal kita copy paste. Tinggal blok ini. Ya. Kemudian copy. Kemudian kita buka form kita. Ini di sini tinggal kita mempastikan, Ctrl V. Nah, seperti ini Bapak Ibu, tinggal kita hapus nomornya. Jadi masuk seperti ini. Kemudian untuk opsinya tinggal kita copy yang tadi. Tinggal kita copy ini. Tetapi caranya kita hilangkan dulu penomoran ini Bapak Ibu. Kita hilangkan dulu baru kita copy. Setelah itu kita masuk ke sini. Ini kita hapus dulu opsinya satu, ya, hapus dulu. Kemudian di sini tinggal di paste. Maka akan langsung di option-optionnya ini terisi sebanyak option yang kita buat. Setelah itu Bapak Ibu, ini kita kembalikan dulu. Jawabannya di sini adalah B. Ya. Kemudian di sini kita untuk jawabannya B, ini kita centang. Jawaban tepatnya yang ini. Kita centang kunci jawabannya. Baik, Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu, setelah itu baru kita isi poinnya. Poinnya berapa yang mau kita berikan di soal ini. Misalkan karena pilihan ganda, misalkan kita mau buat skornya 1 dan 0. Kalau benar 1, kalau salah 0, ya kita bisa buat poinnya 1. Kemudian, Bapak Ibu, di sini kalau kita mewajibkan siswa untuk mengisi soal ini, maka ini harus diisi. Ya. Maka kita ini harus hidupkan, harus diisi. Kalau ini harus wajib kita mewajibkan semua siswa untuk mengisi semua jawaban. Ya. Tetapi dalam hal ini saya tidak mewajibkan.
karena mungkin saja siswa tidak mau menjawab ini, ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita lihat soal yang kedua. Kita tinggal tambah pilihan ganda, ya. Baik, kita lihat Bapak Ibu, ini adalah yang mengandung soal yang kedua yang mengandung rumus matematika. Caranya yaitu pertama kita ini copy dulu yang bukan rumus matematikanya, Ctrl C, dan kita masuk ke form kita. Ini nilai dari. Kemudian untuk membuat rumusan matematika, nanti dari titik 3 yang ini Bapak Ibu klik itu. Kemudian kita klik matematika. Akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu baru setelah itu kita masuk ke soal yang sudah kita buat. Baru kita copy rumus matematikanya. Tinggal Ctrl C. Setelah itu baru kita paste di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk lebih bagus tampilannya, ini bisa kita hapus, ya. Ini bisa kita hapus. Kemudian tinggal kita, setelah jadi seperti ini Bapak Ibu, tinggal kita OK. Kita tunggu proses masuknya. Saya seperti ini bentuknya. Nah, kelebihannya di Microsoft Form ini Bapak Ibu, setelah kita mengetik soalnya, ya, setelah kita memasukkan soal dalam bentuk rumus matematika, di sini ada kita ditawarkan pilihan sama Microsoft-nya, ya. Ini ada beberapa pilihan yang disarankan ke kita. Kalau kita mau gunakan ini, tinggal kita klik tombol tambahkan semua, ya. Kita klik tombol tambahkan semua, maka ini akan masuk ke option pilihan yang kita mau buat. Misalkan, ya, tambah semua, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Langsung. Tetapi jika kita tidak ingin menggunakan ini, ya, kita hapus dulu. Kalau kita tidak ingin menggunakan ini, kita hapus dulu ini, ya. Baik. Kalau kita tidak ingin menggunakan ini, tetapi kita mau gunakan option yang pernah kita buat, Bapak Ibu. Kita mau masukkan ini. Berarti ini tinggal kita copy, Bapak Ibu, ya. Tinggal kita copy. Hilangkan dulu ini penomorannya. Tinggal kita copy. Ctrl C atau bisa copy yang ini. Setelah itu kita masuk ke form kita. Kemudian setelah itu, ini kita hilangkan dulu matematikanya. Kita gunakan yang ini, ya. Kita klik yang T ini beralih. Kemudian setelah itu tinggal kita paste. Ctrl V. Ya, Ctrl V akan muncul seperti ini Bapak Ibu optionnya. Maka untuk menghilangkan tanda seperti ini, kita tinggal klik lagi yang ini. Seperti ini, klik lagi ini. Nah, akan muncul pilihan seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat kunci jawabannya adalah A. Ya, tinggal kita centang A, ini jawaban yang tepat. Persis sama Bu, jawaban yang tepat dari pilihan yang ditawarkan oleh Microsoft Form. Baik Bapak Ibu, itu untuk membuat rumusan yang agak sederhana, ya. Selanjutnya kita lihat soal yang berikutnya Bapak Ibu. Seperti ini. Copy. Ya. Kemudian kita tambah dulu di sini soalnya pilihan ganda. Tinggal kita copy turunan, ya, turunan pertama, ya, pertama dari fungsi di bawah adalah.
Nah, ini bisa kita ubah yang ini. Sehingga setelah itu baru kita copy rumusnya. Copy, Ctrl C. Kemudian kita masukkan ke sini Bapak Ibu. Ini tinggal oke. Di sini kita diberikan pilihan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kita diberikan pilihan seperti ini. Jadi ini ambigu. Apa maksudnya dari pilihan ini? Ya. Bisa kita tidak tambahkan ini, tetapi kita gunakan option yang kita sudah buat. Tinggal kita copy ini, ya, option ini, kemudian hilangkan penomorannya, tinggal Ctrl C, kita masukkan ke sini, kita hapus dulu satu ini ya. Ini kita klik ini, jangan sampai lupa Bapak Ibu, kita klik ini. Kalau tidak mengklik ini, maka dia akan nyatu. Ya, misalkan ya, kalau kita seperti ini, kalau kita klik ini, maka dia akan menyatu di sini. Semua pilihan itu akan menyatu di sini. Kalau kita lihat, ini akan menumpuk jadi satu. Jadi, ini harus kita ubah dulu. Kita klik T ini beralih ke teks. Ya, ini perlu diingat Bapak Ibu. Kita klik itu, sehingga dari sini kita tinggal paste, Ctrl V. Maka akan membentuk seperti ini. Ya, untuk mengubah tampilan ini, tinggal klik lagi yang ini. Klik, klik, klik. Ya, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita lihat kunci jawabannya adalah C. Tinggal kita ini ABC, tinggal kita centang, ini adalah jawaban yang tepat. Ini Bapak Ibu langsung terisi poinnya karena dia mengikuti aturan pada soal sebelumnya. Ini kita sudah isi di sini poinnya, ya. Maka dia akan mengikuti. Baik. Setelah itu, Bapak Ibu kita lihat soalnya. Copy ini, ya, copy. Kemudian kita tambah di sini soal baru pilihan ganda. Turunan dari fungsi berikut adalah, ya, kita tinggal mengcopy persamaan ini. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke sini, Ctrl V. Seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau tampilannya ini tidak kita sukai, misalkan ini mungkin terlalu jelek kelihatannya, ini bisa kita ganti, tidak usah kita copy seperti itu. Kita gunakan di sini adalah rumusan yang ada di sini. Ya, Bapak Ibu, yang ini sama dengan kita buat yang pembagian seperti ini, pecahan. Kita tinggal klik ini, kita lihat soalnya tadi itu cos X dibagi 1 tambah cos X. Tinggal kita buat di sini Bapak Ibu, cos X dibagi 1 ditambah cos X, misalkan seperti ini. Ini kelihatan cantik, sehingga tinggal kita klik OK. Ini kelihatan cantik Bapak Ibu, walaupun agak kecil, ya, kecil kelihatannya. Kemudian baru kita lihat pilihannya. Ini untuk pilihan ini bisa kita copy seperti yang tadi, tetapi sekali lagi mungkin ini terlalu jelek kelihatannya, sehingga perlu kita ketik manual Bapak Ibu. Ya, misalkan yang pilihan yang pertama itu adalah F aksen X sama dengan pembagian di sana apa itu, negatif sin X ditambah 1 per cos X. Ini negatif. Kita buat pembagiannya
ini sama dengan sin X dibagi 1 tambah cos X kuadrat. Ya, kita buat kurungnya 1 ditambah cos X kuadratnya. Ini kita gunakan yang ini. Ini kita klik sekali lagi yang ini. Ini kita klik yang ini, Bapak Ibu. Misalkan ini kita klik yang ini kuadrat. Oke. Seperti ini. Sekali lagi walaupun tampilannya agak kecil, Bapak Ibu. Kemudian pilihan yang kedua, f aksen X sama dengan, kita lihat pilihannya, sin X per 1 tambah cos X kuadrat. Kita buat sin X ditambah kurungnya 1 tambah cos X kuadrat. Kita pindah, ini klik kuadratnya, kuadrat. Kemudian oke. Ini opsi berikutnya, negatif cos X dibagi 1 tambah cos X kuadrat. Ini. Atau bisa kita copy yang ini. Ya. Tinggal kita paste di sini. Ini kita ganti dengan cos X. Ya. Kemudian tinggal oke. Kemudian opsi berikutnya, oh ya ini negatif ya. Oke, kita buat ini negatif, oke. Kemudian ini sama dengan ini cos X. Oke. Kemudian opsi yang terakhir adalah negatif sin X cos X ya, dibagi 1 tambah cos X kuadrat. Ini bisa kita paste. Negatif sin X ditambah cos X dibagi 1 tambah cos X kuadrat. Oke. Ya. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Kita lihat kuncinya adalah yang A. Tinggal kita centang kuncinya. Baik. Seperti ini, Bapak Ibu, yang selanjutnya. Ya. Kemudian, kita lihat soal selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini ada soal seperti ini. Sepertinya kita akan kesulitan untuk mengubah soal ini, ya, sehingga dia terpisah dari kalimatnya dan rumusannya. Kalau tidak bisa kita pisah, Bapak Ibu, ini kita bisa gunakan screenshot. Ya, caranya, kalau Bapak Ibu menggunakan UPIS di atas 2010, bisa nanti lihat di insert. Di sini ada screenshot. Bisa kita gunakan ini, atau kita gunakan ini, sniping tool. Ya, yang ini bentuknya Bapak Ibu. Ya kita gunakan, coba gunakan sniping tool dulu. Ya, kita gunakan sniping tool, new. Tinggal kita crop yang ini, bagian ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tinggal kita crop ini, kemudian ini kita simpan. Kita simpan, misalkan saya gunakan di sini, di dokumen, kemudian saya buat folder baru, misalkan gambar quiz 1, misalkan saya buat di sini. Ini, kemudian ini nama filenya saya ubah menjadi ini nomor soal 5 ya. Soal 5. Kemudian kita simpan. Baik, setelah itu Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah yang pertama ini kita tambah dulu soalnya, pilihan soalnya. Ini kita tinggal menambah gambar di sini. Ya ini kita hilangkan dulu matematikanya. Ya. Hilangkan matematikanya, kemudian subjudulnya kita hilangkan. Kemudian yang ini
tinggal kita cari gambarnya. Sekali lagi dari ini kita klik gambar ini, sisipkan media, ya. Sisipkan media, kemudian gambar. Kita klik gambar. Dari sini kita unggah. Klik unggah. Setelah itu kita cari di posisi penyimpanan tadi gambar POM kuis 1. Buka ini soal nomor 5. Tinggal kita open. Muncul seperti ini. Setelah itu baru kita lihat optionnya. Ini optionnya masih bisa kita copy paste, Bapak Ibu. Optionnya kalau yang ini ya, tinggal kita hilangkan dulu, kita blok dulu, kemudian kita hilangkan penomorannya. Setelah itu kita Ctrl C, masuk di sini ya, kita hidupkan matematikanya ya. Kemudian ini kita hapus dulu, ini kita bentuk teks, kemudian paste. Akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita hilangkan model ini ya. Seperti ini hasilnya. Ya, kalau mau lebih bagus lagi kelihatannya, bisa kita hilangkan ini dalam kurungnya ini. Ini bisa kita hilangkan manual ya, Bapak Ibu, supaya bagus hasilnya. Oke, ini juga kita hilangkan. Oke, ini juga kita hilangkan. Oke, yang ini juga kita bisa hilangkan. Oke. Ya, kemudian kita lihat kuncinya adalah A ya. Kita centang jawaban yang tepatnya adalah A. Ini Bapak Ibu, seperti itu untuk memasukkan gambar apabila soal D yang kita buat itu sangat tidak memungkinkan untuk kita pisah antara kalimat dengan rumusan yang ada. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita lihat soal selanjutnya. Ini adalah ada soal limit. Nah, untuk soal limit ini kita tidak bisa membuatnya langsung di sini ya. Baik, kita tambah baru dulu, pilihan ganda ya. Di sini kita tidak bisa buat rumusan matematikanya langsung Bapak Ibu. Karena ini limit ini agak sedikit kompleks rumusannya. Jadi di sini yang pertama kita buat dulu, kita copy dulu kalimatnya. Ini nilai dari masuk di sini, kita paste. Kalau kita mau mengcopy rumusan limit ini, Bapak Ibu coba ya. Maka akan bentuknya seperti ini. Ini jelek sekali kelihatannya. Ya. Akan bentuknya seperti ini. Sehingga ini tidak bagus kita gunakan. Langkah lain untuk membuat ini adalah ya, kita akan menggunakan fasilitas yang lain, yaitu kita akan gunakan kode cook. Ya, dan kita buka di tab baru. Ya. Ini online latex equation editor. Ini saya klik aja ini karena saya sudah simpan dia bookmarknya. Jadi kita gunakan kode cook. Ya. Atau kalau Bapak Ibu belum memiliki linknya ini, bisa di browsernya di Google
tinggal diketik kode cook, akan muncul seperti ini. Nah, dari ini Bapak Ibu baru kita buat rumusan dari limit itu. Ya, misalkan ya, itu limit 3x kuadrat kurangi 4x tambah 6 dibagi 2x kuadrat tambah x kurangi 5. Limitnya untuk x mendekati tak hingga. Ya, tinggal kita buat di sini. Kita cari di sini Bapak Ibu limit. Ini rumusnya limit. Ya. Jadi setelah itu baru x, bisa kita cari panahnya kalau mau. Ya, ini. Kemudian tak hingga. Nanti di sini kita cari simbol tak hingga. Ini dia. Ini muncul seperti ini tulisannya. Kemudian yaitu kita pindah ke sini Bapak Ibu. Kita cari yang pembagian. Ini pembagian. Oke. Right. Kemudian baru kita masukkan rumusnya. 3x kuadrat kurangi 4x tambah 6. 3. Kita klik ini kuadratnya. Baru di sini 3x kuadrat, di sini kuadrat. Ya. Seperti itu muncul. Kurangi 4x tambah 6. Kurangi 4x ditambah 6. Ini seperti ini. Kemudian di pembagi penyebutnya, pembaginya adalah 2x kuadrat tambah x kurangi 5. Ya, kita klik 2x, kemudian ini kita klik kuadratnya. Ya. Kemudian tambah x kurangi 5. Kita buat di sini tambah x kurangi 5. Baik, muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu, setelah seperti ini, baru yang kita copy adalah kode LaTeX-nya ini. Ini kita blok. Kemudian kita copy. Ctrl C. Kemudian kita masuk ke form kita. Yang ini. Kemudian tinggal kita paste di sini. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Tinggal kita OK. Seperti itu tampilannya walaupun agak kecil Bapak Ibu. Nah, di sini langsung ada disarankan 3/2 hasil jawabannya. Ya, tinggal kita copy ini ya. Nah, kita copy optionnya ini, kemudian kita hilangkan penomorannya. Setelah itu kita masuk ke form. Tinggal di sini kita hilangkan satu dulu jawabannya. Ini kita centang. Jangan lupa sekali lagi Bapak Ibu, centang beralih ke teks. Kemudian di sini tinggal di paste. Oh, belum di copy yang tadi. Ini copy dulu, Ctrl C. Setelah itu tinggal Ctrl V. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau terjadi seperti ini ya kita edit sedikit, itu negatif. Ya. Kemudian kita ini hilangkan centangan F-nya. Ini seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sekali lagi tidak mau menggunakan tampilan seperti ini, tinggal diubah Bapak Ibu. Ini 6/5. Tinggal diubah yang ini, gunakan yang ini. 6/5. Oke. Kemudian ini juga sama. Negatif 3/2. Ya. Ini ubah dulu, sorry. Ini negatif 3/2. Oke. Kemudian ini 3/2. Kita buat ini 3/2. Oke. Kemudian ini juga 6/5. Kita buat ini 6/5. Oke.
Jawabannya adalah 3/2 Bapak Ibu ya. Kita klik jawaban tepatnya yang ini. Nah, baik Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian soal selanjutnya ya, bentuknya adalah gambar seperti ini Bapak Ibu ya. Gambar seperti ini. Caranya adalah tinggal kita copy gambarnya dulu yang ini ya. Tinggal kita copy gambarnya. Ini bisa kita copy sampai di sini semuanya ya. Kita bisa, sekali lagi, kita bisa sniping tool dari perhatikan gambar ini sampai semuanya bisa, atau hanya gambarnya saja yang kita screenshot ya. Misalkan gambarnya saja Bapak Ibu, tinggal kita screenshot gambarnya. Oke, kemudian kita simpan soal nomor 7. Ini tinggal kita save. Kemudian kita copy ini kalimatnya. Kemudian kita tambah soalnya, tambah baru. Ya. Ini kita hilangkan headernya, matematikanya kita hilangkan, subjudulnya juga kita hilangkan. Sehingga ini kita tinggal pasti yang tadi. Perhatikan gambar berikut. Jika titik P berada di tengah-tengah ini, seperti ini, kemudian baru kita masukkan gambarnya. Sisipkan media, kemudian gambar, unggah. Setelah itu kita klik gambar soal nomor 7, open. Ya, seperti ini gambarnya Bapak Ibu. Kemudian tinggal kita copy pilihannya. Copy, hilangkan ini, Ctrl C, kita hilangkan penomorannya, kita copy, kemudian ini di pilihannya, hilangkan satu dulu, baru kita masukkan ini. Setelah itu Bapak Ibu, yang kita lihat soal berikutnya. Ya, kalau kita mau buat soal seperti ini sebenarnya Bapak Ibu, ini bukan soal pilihan ganda sebenarnya, tetapi ini adalah soal yang multi jawaban. Ya, jawabannya itu bukan satu sebenarnya, tetapi ini kita ubah soal ini menjadi soal pilihan ganda. Bagaimana caranya kita membuat soal seperti ini Bapak Ibu? Ini bisa kita buat dia menjadi soal pilihan ganda, atau bisa kita membuat dia menjadi soal pilihan bukan ganda, tetapi jawaban lebih dari satu, jawaban ganda ya. Bukan soal pilihan ganda, tetapi soal pilihan jawaban ganda. Caranya Bapak Ibu, tinggal bisa kita screenshot ini, soal ini ya, kita screenshot ini, kemudian kita simpan. Ini soal nomor berapa ya? Soal nomor 8. Kemudian kita masukkan di sini soal pilihan ganda ya, pilihan. Kemudian kita hapus dulu ini, kita masukkan gambarnya. Ini gambar, unggah. Kemudian ini open. Ini kita hilangkan matematikanya dulu ya, biar lebih ringan. Matematika sama subjudulnya. Nah, setelah itu bisa kita buatkan ini, kita buatkan subjudul ya. Ini boleh petunjuk, kita buatkan petunjuk ya. Petunjuk
boleh memilih lebih dari satu pilihan. Kan? Ini tinggal kita buat, misalkan I tambah 2, 3, 4, 5. Nah, karena kita ini pilihannya lebih dari satu, hubungan yang tepatnya misalkan ini jawabannya 1 dan 2 ya. 1 dan 2, maka ini kita ubah Bapak Ibu. Jawaban ganda. Kita nyalakan ini, kita aktifkan ini jawaban ganda. Kemudian baru kita pilih jawabannya. Yang ini dan 1 dan 2. Jadi 2 cepat jawaban yang tepat. Baik, Bapak Ibu. Soal yang terakhir adalah soal isian singkat, Bapak Ibu. Copy ini. Kemudian kita tambah. Nanti untuk isian singkatnya kita pilih pilihan teks, bukan pilihan ganda lagi, teks. Ya. Kita tinggal masukkan copy, paste ini. Kemudian ini bisa kita hilangkan subjudulnya. Ya. Kemudian setelah ini Bapak Ibu kita bisa tambahkan jawabannya di sini. Misalkan ini 120. Ini boleh lebih dari satu jawabannya. Mungkin saja nanti jawabannya bentuknya pecahan. Bisa kita tambahkan jawabannya lebih dari satu. Kemungkinan jawaban yang mungkin dijawab oleh siswa. Baik Bapak Ibu, ini sudah kita buat soalnya. Sekarang kita lihat untuk mempercantik dari soal ini ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat di temanya ya. Di tema ini bisa kita pilih-pilih temanya Bapak Ibu ya. Misalkan saya pilih ini temanya, maka akan bentuknya seperti ini. Ini hanya untuk mempercantik tampilan saja. Oke, setelah itu baru kita lihat, coba kita lihat pratinjonya Bapak Ibu. Nah, seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Misalkan taruhlah isi identitas ya, nomor absennya 2, misalkan jurusan IPA. Berikutnya akan muncul seperti ini berikutnya. Nah, kemudian akan muncul seperti ini soalnya Bapak Ibu. Ini akan muncul seperti ini. Nah, dari tampilan ini Bapak Ibu, jika kita ingin menampilkan satu soal per halaman, ya, satu soal per halaman, ini bisa kita setting di sini. Tinggal kita tambah di sini. Kita tinggal tambah di masing-masing bagian. Misalkan taruhlah dari sini, ya. Nanti kita tambah di sini, tambah bagian. Tambah bagian. Tuh. Kemudian taruhlah ini kita nama bagiannya kita ini soal ya, dengan harian kita namakan seperti ini. Kemudian di setiap soal kita tambahkan bagian Bapak Ibu. Kita lihat pratinjonya Bapak Ibu. Seperti ini, misalkan saya buat apa adanya saja, nomor absennya 1, misalkan ini. Ini Bapak Ibu akan muncul hanya satu soal di layar. Ini berikutnya, begitu juga berikutnya, kemudian berikutnya seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini hasilnya.
setelah itu Bapak Ibu, ini lupa tadi, satu lupa. Jika ingin kita mengacak jawabannya, tinggal kita klik di sini, acak opsi. Ini begitu juga ini kita, kalau kita mau mengacak opsi seperti ini Bapak Ibu, kita harus centang acak opsi. Opsi. Ini acak opsi. Maka kalau kita pilih acak opsi ini Bapak Ibu, optionnya ini akan setiap kali dibuka akan selalu diacak, atau nanti setiap siswa yang buka ini selalu diacak opsinya, sehingga antara pilihan yang pertama dengan antara yang muncul di siswa pertama dengan yang lain itu optionnya diacak. Kalau ini tidak perlu kita acak. Kalau ini tidak perlu diacak. Baik Bapak Ibu, setelah jadi soal ini kita buat, langsung kita lihat di pengaturan. Sekali lagi ini penting Bapak Ibu. Setelah ini kita buat, kita lihat di pengaturan. Pengaturan pertama, opsi untuk kuis tampilan hasil otomatis. Ya. Ini kalau ini dihidupkan, setelah dia selesai mengerjakan soal, siswa itu akan melihat ringkasan dari jawabannya dan terlihat di sana kunci jawaban. Kalau ini sebagai suatu kuis yang perlu penilaian, maka ini harus kita matikan. Ya, sekali lagi ini harus kita matikan, karena kalau ini kita hidupkan, maka siswa itu bisa mengerjakan ulang soal itu, kemudian dia itu bisa menghafal mana jawaban yang benar, karena kelihatan di sana jawaban siswa dan jawaban yang benar. Ini kita matikan. Kemudian yang di bawahnya yang dapat mengisi formulir ini. Kalau kita nanti formulir ini kita jadikan kuis di kelas tim kita di Microsoft Teams, ini bisa kita tidak ubah ini, ya, karena otomatis dia nanti soal ini akan diperuntukkan untuk yang di kelas kita saja. Tetapi kalau ini tidak kita gunakan untuk di kelas tim, ya, misalkan kita ingin sebar ke siswa begitu saja, kita harus ubah ini, siapapun dapat menjawab. Ya, siapapun dapat menjawab. Oke. Kemudian setelah itu opsi berikutnya adalah terima tanggapan. Kalau ini kita hilangkan centangannya, maka kuis ini tidak bisa dikerjakan oleh siswa, karena kuis ini tidak menerima tanggapan, maka ini harus kita letakkan di centang. Ya, kemudian setelah itu mau kita berikan tanda terima respon. Misalkan ini perbolehkan tanda terima respon ini nanti fungsinya begitu anak selesai mengerjakan soal, selesai mengirim jawabannya, maka akan muncul pilihan bahwa anak itu bisa mencetak hasil dari jawaban mereka ke dalam bentuk PDF atau ke printer. Baik Bapak Ibu, kalau ini kita dapatkan pemberitahuan email untuk setiap respon, ini boleh kita centang kalau mau kita dikirimkan respon ini ke email kita. Jadi ini pengaturannya Bapak Ibu, pengaturan dari kuis kita. Kemudian setelah itu satu lagi, tombol bagikan. Ini kita mau bagikan ke siswa kita, misalkan. Jadi di sini ada siapapun dapat menjawab seperti itu, karena kita tadi memilih di sana siapapun bisa menjawab, otomatis ternyata di sini. Jadi kemudian di sini ada link Bapak Ibu.
Ini bisa kita salin link ini yang bisa kita bagikan ke siswa. Itu bisa melewati media sosial atau yang lainnya, bisa melalui SMS, media sosial, WA, Telegram, atau Facebook ya. Ini bisa kita kirim link ini. Kalau link yang ini Bapak Ibu, Kudes sematkan ini bisa kita nanti sisipkan di blog, di website kita, atau mungkin di Sway kita nanti yang akan kita bicarakan berikutnya. Setelah ini Bapak Ibu, maka jadilah form yang kita buat untuk kita ujikan. Jadi form kita siap untuk kita ujikan. Kita lihat sekali lagi pratinjonya Bapak Ibu. Seperti ini. Baik. Nah ini untuk pratinjo itu ini untuk tampilan komputernya Bapak Ibu. Kalau tampilan selulernya di HP Android kita bisa kita klik ini seperti ini tampilan di HP Android nanti. Demikian Bapak Ibu tutorial bagaimana cara kita membuat kuis matematika menggunakan Microsoft Form. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.